Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nawa Azimatul Wafa, mahasiswa STAI Al-Anwar Sarang Rembang kelas IKT 6D akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah kajian studi gender yang diampu oleh Ibu Fatonah Kadaud. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul penciptaan manusia, asal-usul penciptaan antara laki-laki dalam kajian isu gender. Pada masa kini, banyak sekali orang-orang yang menganggap remeh perempuan. Orang-orang yang menganggap perempuan hanya bekerja di dapur, perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, perempuan tidak boleh bekerja setara dengan laki-laki, perempuan tidak boleh mendapatkan pangkat sosial ataupun derajat yang setara dengan laki-laki. Perempuan dianggap rendah, perempuan dianggap lemah dan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Ini juga berkaitan tentang asal-usul penciptaan manusia. Asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan dianggap sangat berbeda. Karena menurut orang-orang, penciptaan laki-laki ini terbuat dari tanah. Allah menciptakan secara khusus bentuk laki-laki yang terbuat dari tanah, sedangkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bahkan banyak sekali para penafsir-penafsir klasik yang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat Quran Surat An-Nisa ayat 1 bahwasannya manusia, yakni perempuan, terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Sebenarnya banyaknya bias penafsiran seperti ini itu diawali dari sebuah penafsiran dalam Al-Quran tentang penciptaan Hawa yang di situ dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali. Yakni yang pertama disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, kemudian Quran Surat Al-A'raf ayat 189, dan Az-Zumar ayat 6. Dari masing-masing ayat tersebut terdapat kata min nafsi wahidah. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, yakni Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Yang artinya bahwa hai seluruh manusia, bertakwalah kepada Allah, pemelihara kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangannya. Jadi min nafsi wahidah ini diartikan dari diri yang satu. Maksudnya dari satu diri Adam ini akan tercipta perempuan, tercipta Hawa. Terdapat juga kalimat min nafsi wahidah ini dalam Quran Surat Al-A'raf. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Kemudian dalam Quran Surat Az-Zumar, khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Nah, kalimat min nafsi wahidah ini disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, dan para penafsir klasik menafsirkan ayat ini dengan bahwa perempuan itu tercipta dari bagian tubuh laki-laki. Min nafsi wahidah, dari satu tubuh, dari satu tubuh yakni tubuh Adam, maka terciptalah adanya perempuan. Seperti itu penafsiran ulama-ulama klasik. Dan dari sini muncullah bias-bias penafsiran bahwa perempuan ini tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Seperti Mufasir At-Tabari yang mengatakan bahwa kronologis penciptaan Hawa menurutnya adalah setelah Adam ditetapkan di surga, lalu Adam bersedih dan meminta oleh Allah agar diberi teman, diberi pasangan untuk menemaninya di surga. Maka Allah menyuruhnya untuk mengeluarkan tulang rusuknya. Dari sinilah tercipta Hawa sebagai pasangan Adam. Nah, dari sini maka At-Tabari menafsirkan bahwa perempuan ini tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Pendapat para ulama ini juga dikuatkan dengan hadis, yakni fa innal mar'ata khuliqat min dhila'i. Hadis ini dianggap sahih dan memiliki makna sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ini yang menyebabkan para penafsir terdahulu ini benar-benar menafsirkan bahwa manusia perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'i. Dari sini mereka semakin kuat bahwa pendapatnya perempuan terbuat dari tulang rusuk. Adapun di sini sebenarnya pemaknaan hadis tersebut yang secara jelas
fa innal mar'ata khuliqat min dhila'i, bahwa perempuan terbuat dari tulang rusuk. Ini ada pendapat yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud tulang rusuk, yang dimaksudkan kenapa kok di situ konteksnya perempuan terbuat dari tulang rusuk, ini sebenarnya adalah perumpamaan atau tamtsil, perumpamaan dari sifat-sifat perempuan. Bukan kok secara nyata terus perempuan itu terbuat dari tulang rusuk, itu bukan. Akan tetapi yang dimaksud perempuan terbuat dari tulang rusuk ini maksudnya adalah menggambarkan karakteristik perempuan. Nah, ini penafsiran ayat-ayat tadi mengenai min nafsi wahidah, bahwa para penafsir mengatakan bahwa perempuan terbuat dari tulang rusuk Adam ini sangat bertentangan dengan penafsiran ulama-ulama modern, ulama-ulama sebagai mufasir kelompok kedua, bahwa yang dimaksud min nafsi wahidah itu bukanlah Adam, melainkan kesamaan jenis. Min nafsi wahidah, dari satu jenis, dari jenis yang sama. Ini secara jelas bahwa Hawa itu diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, bukan kok Hawa tercipta dari tubuh Adam. Hal ini diungkapkan oleh para penafsir, yakni Al-Maraghi, Rashid Ridho, Asy-Sya'rawi, bahkan Quraisy Shihab juga mengatakan bahwa perempuan ini diciptakan dari jenis yang sama, maksudnya terbuat dari satu hal yang sama seperti Adam, bukan terbuat dari tubuh Adam. Jadi menurut analisa kami, bahwasanya anggapan bahwa perempuan ini dianggap berbeda dengan laki-laki karena penciptaannya saja perempuan dari tubuh laki-laki, ini sangatlah tidak benar. Jadi di sini Al-Quran menjelaskan bahwa tidak dibenarkan umatnya melakukan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Sudah sangat jelas bahwasannya sebenarnya min nafsi wahidah ini, bahwa perempuan adalah terbuat dari satu hal yang sama dengan Adam. Maka perempuan dan laki-laki dari satu hal yang sama, maka di sini tidak bisa dibeda-bedakan. Perempuan bisa memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Perempuan bisa memiliki pangkat sosial dan pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah, bahwa Kanjeng Nabi sendiri sudah mengatakan bahwa perempuan terbuat dari tulang rusuk? Sebenarnya ini adalah perumpamaan dari sifat perempuan, bahwasanya perempuan itu bersifat lemah. Tulang rusuk itu kan mudah patah, ya seperti hati perempuan itu mudah patah. Apabila tulang ini diluruskan secara paksa, maka akan patah. Tetapi apabila diluruskan secara pelan-pelan dan terus-menerus, lemah lembut, maka akan lurus. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan apabila diserateni, perempuan ini ketika diperlakukan dengan lemah lembut, maka dia akan lurus seperti apa yang kita inginkan untuk meluruskannya. Tetapi ketika kita meluruskannya dengan keras, maka yang terjadi adalah patah. Maka Al-Qasimi ini menambahkan bahwa dengan dijelaskannya penciptaan manusia dari tulang rusuk perempuan dalam hadis Rasulullah itu, ini isyarat bahwa setiap laki-laki harus melahirkan rasa saling mengasihi dan bersatu padu, karena kesesuaian atau kesamaan jenis adalah faktor yang melahirkan persatuan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa min nafsi wahidah ini sebenarnya isyarat bahwa ini adalah upaya mengingatkan manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah kerabat, yakni satu keturunan dan akan kembali kepada satu tujuan. Al-Maraghi dan Rashid Ridho juga berpendapat bahwasanya penafsiran yang lahir mengenai kata nafsi wahidah tidak didasarkan pada Al-Quran itu sendiri, melainkan lebih didasarkan pada anggapan yang selama ini diterima bahwa Adam adalah ayah manusia. Jadi sebenarnya kata min nafsi wahidah ini bukan kok perempuan muncul dari tubuh Adam, perempuan tercipta dari bagian dari tubuh Adam, itu bukan, akan tetapi sebenarnya mereka adalah sama. Mereka diciptakan dari satu hal yang sama dan mereka adalah kerabat, mereka harus saling mengasihi dan timbul persatuan di antara mereka. Sekiranya cukup sekian pemaparan dari saya mengenai asal-usul penciptaan antara laki-laki dan perempuan dalam isu gender. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.